Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala shaum Ramadan shaum lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati sesepuh tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Amanah, Pak Haji Bambang Sugiono. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan pada beliau, PKM Masjid Al-Amanah dan serta jamaah masjid. Mudah-mudahan yang hadir pada subuh kali ini dicatat oleh Allah dari golongan ahli-ahli surga. Judul yang diberikan kepada saya agak sedikit saya ralat, yaitu 4 golongan yang dirindukan, ya Pak Haji. Surga, bukan dipindahkan, dirindukan. Hadisnya sangat masyhur, al-jannatu mushtaqatun ila arba'i nafarin, tali'il Qur'an, hafidhil lisan, mut'imul ji'an, wassa'imina fi syahri Ramadan. Surga merindukan. Nah, ini ada pertanyaan, kalau seorang kekasih, bagusan mana kira-kira? Dirindukan atau merindukan gitu. Saya rindu kepada istri saya, belum tentu dia rindu sama saya, betul nggak kira-kira? Karena mungkin suaminya galak. Atau sebaliknya, istrinya rindu kepada suaminya, belum tentu suaminya rindu. Tapi kalau dirindukan itu lebih bagus daripada rindu, kan gitu ya. Sudah pasti. Ini menarik. Jadi surga yang rindu kepada 4 golongan ini, kan jarang-jarang tuh ya. Surga rindu kepada kita, ada juga kita rindu kepada surga. 4 golongan itu apa aja? Yang pertama, tali'il Qur'an, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran. Ini hebatnya bahasa Arab. Membaca itu dalam bahasa Arab terkenal sebagai kalimat qara'a yaqra'u, betul ya? Musabaqah qiraatul Quran. Tapi nggak dipakai itu. Yang dipakai musabaqah tilawatul Quran. Jadi dalam perbendaharaan bahasa Arab, membaca itu ada 2. Ada kalimat qara'a, ada kalimat tala yatslu, tilawah. Bedanya apa? Berbeda. Kalau qara'a yaqra'u, ana aqra'ul Qur'an, saya baca Quran. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, udah tutup, pulang. Tapi kalau anna atslu Quran, jadi kita baca, saya bawa kitab sederhana Tafsir Jalalain, kita baca nih, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah dibaca, kita buka tafsirnya. Oh, tafsirnya ya ayyuhalladzina amanu, ya. Hai orang-orang yang beriman, kutiba ay furido. Nah, jadi kalau tilawah bukan sekedar membaca, tapi dia tahu artinya. Itu bedanya, itu hebatnya bahasa Arab. Terus sudah tahu artinya, dia paham. Oh, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh puasa untuk orang yang beriman.
Allah nggak nyuruh puasa untuk orang Islam, ya ayyuhal muslimun, tapi Allah suruh ya ayyuhalladzina amanu. Itu namanya tilawah. Maka kalimatnya yang dipakai tali'il Quran. Kenapa nggak dipakai qari'ul Quran, kan gitu. Nah, ini bahasa Arab. Jadi surga rindu kepada tali'il Quran, bukan qari'il Quran. Karena berapa banyak orang baca nggak paham arti. Ya, qari lagunya enak. Walahum adzabun syadid. Allah, padahal artinya mereka dapat siksaan yang pedih. Allah, astagfirullahaladzim. Kalau itu bedanya. Jadi bahasa Arab ini luar biasa hebat. Perempuan, nah ini menarik untuk perbandingan. Perempuan itu dalam bahasa Arab istri ada dua. Ada imro'ah, ada zaujah. Nah ini ya. Kalau imro'ah itu berbeda dengan zaujah, istri juga sama maknanya. Kalau zaujah itu adalah perempuan-perempuan yang solihah, pasangan yang solihah, baik suami atau istri zaujun atau istri zaujah, ya solihah. Makanya doanya Allahumma hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Tapi kalau imro'ah, salah satu pasangannya itu nggak soleh, contoh imro'atun Nuh, Quran nggak nyebut zaujatun Nuh, imro'ah, perempuannya Nuh, istrinya Nuh. Kenapa? Nabi Nuh orang soleh, tapi istrinya tidak solihah. Ya, dia ingkar, dia kafir. Imro'atul Lut, itu pakainya imro'atul Lut. Ya, Nabi Lut soleh, tapi istrinya membangkang. Itu bedanya. Atau salah satu pasangan, ya, imro'atu Fir'aun. Nah, ini menarik nih. Istrinya Fir'aun, Asia, orang solihah, tapi suaminya Fir'aun kafir, bahkan ngaku Tuhan. Artinya pasangan salah satunya tidak soleh. Itu bedanya Quran. Masih banyak, bisa didapatkan di kamus-kamus bahasa Arab kaya. Nah, jadi surga itu rindu kepada yang pertama tali'il Quran. Orang yang bukan hanya baca Quran, tapi dia baca terjemahnya, dia baca tafsirnya. Sekarang kalau ini kitabnya kuning, tafsirnya bahasa Arab, sudah ada terjemahnya bahasa Indonesia, 2 jilid tafsir Jalalain. Ya, tinggal Bapak baca. Oh, saya Arabnya mudeng, nggak paham. Lihat bahasa Indonesianya. Nah, itu tafsirnya seperti ini. Tali'il Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Banyak anjuran-anjuran kenapa kita terutama bulan Ramadan disuruh untuk selalu baca Quran. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan Tirmizi, man qara'al Quran harfun min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha wa alif lam mim laisa harfun bal al alif harfun al lamu harfun am mimu harfun. Dalam hadis Nabi mengatakan barang siapa orang yang membaca Al-Quran, ya, satu huruf saja dari kitab Allah, dari Al-Quran, falahul hasanah, maka setiap satu huruf yang dia baca ada nilai kebaikannya. Falahul hasanah asru amsalihha, dan satu kebaikan dibales 10 kali lipat. Wal alif lam mim laisa harfun. Jadi alif lam mim satu ayat itu bukanlah disebut sebagai satu huruf, tapi alifnya sendiri, al alif harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, alifnya satu kebaikan udah 10, lamnya 10, mimnya 10,
baca alif lam mim dapat 30 pahala. Alhamdulillah. Nah, yang menarik lagi ada dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca Al-Quran satu hari 100 ayat, dia mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Coba. Pernah nggak bapak-bapak sholat sepanjang malam? Pernah nggak kira-kira? Ya boro-boro ya. Tarawih kadang-kadang nanya dulu nih, ini berapa rakaat di sini? Ya. Ini kalau kita baca Quran satu hari 100 ayat, minimal 100 ayat, itu pahalanya seakan-akan kita melaksanakan sholat sepanjang malam. Sepanjang malam Pak, mulai dari jam 8 sampai subuh kita sholat. Pernah nggak Bapak kayak gitu? Saya juga belum pernah tuh ya. Kalau Nabi sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak pegel karena saking capeknya. Tapi orang sini juga banyak yang kakinya juga bengkak-bengkak ya. Ada yang asam urat, ada yang kolesterol. Itu luar biasa tuh. Ya. Apa keuntungan baca Quran? Nah, yang pertama dia akan mendapat kebaikan. Jadi kita bayangkan Pak, satu huruf 10 kebaikan. Kalau kita baca satu muka, nah satu muka ini segini, namanya satu muka. Ini satu muka, satu lembar ini satu muka. Berapa ayat yang kita baca? Pak Ustadz, saya bahkan teman-teman itu ada yang pakai gerakan one day one juz, betul nggak? Satu hari satu juz, wah luar biasa itu. 30 hari selesai khatam baca Quran. Pak Ustadz, saya nggak satu juz, aduh kayaknya capek deh. Terus gimana? Satu muka aja, ya bagus. Satu muka segini ya, ini satu muka. Ustadz, saya satu muka kayaknya capek juga ya. Terus gimana? Satu lembar, ya udah dari atas sampai bawah satu lembar. Ustadz, saya selembar kayaknya nggak kuat deh. Kalau bisa satu ain aja dah. Ya udah, satu ain. Pak Ustadz, saya satu ain nggak kuat. Satu ayat aja dah. Udah mati aja dah. Satu ayat itu nggak bisa. Jadi itu Pak, pentingnya baca Quran, kita akan mendapatkan kebaikan. Alhamdulillah. Yang kedua, pentingnya baca Quran, insya Allah hati kita akan adem. Tadi imam kita ini luar biasa. Ya, walaupun ayatnya cerita tentang Nabi Isa ya, ketika Maryam hamil. Nah ini, jadi kalau kita renengin, sering dengerin bacaan beliau yang enak, itu kita pahami maknanya luar biasa. Bagaimana Quran menceritakan ketika Siti Maryam hamil, Maryam mengatakan lam yamsasni basar, saya nggak pernah disentuh sama laki-laki. Tapi di ujungnya dikunci dengan kalau Allah sudah berkeinginan, kun fayakun, jadi maka jadi. Siti Maryam hamil, nggak ada suami, jadi. Cuman ini sedihnya banyak remaja kita ngikutin Siti Maryam, nggak ada suaminya pada hamil. Naudzubillah. Nah ini, jadi yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dan tidaklah kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Jadi kalau orang lagi sakit, kita bacain Quran, bacain Yasin, malam Jumat baca Kahfi, dan ayat-ayat lain itu sejuk, betul nggak? Coba orang sakit disetelin lagu pop, ngamuk nggak kira-kira itu? Ini hebatnya, jadi syifa, jadi penyembuh. Lagi stres dibacain Quran. Saya dulu ingat waktu kongres Himpunan Mahasiswa Islam kira-kira tahun 95 di Surabaya, namanya kongres itu kan mahasiswa Indonesia. Itu kalau udah jam 3 malam makin tinggi, makin keras itu. Lempar-lemparan kursi, wah biasa ada kayak kongres-kongres ormas dan partai gitu ya. Itu ketika lagi chaos, ada aja tuh mahasiswa Islam, saya di HMI, mahasiswa Islam. Itu ada yang ngaji Bismillahirrahmanirrahim, diam semua tuh.
tenang semua tuh. Wah. Jadi Quran kita baca menjadi syifa, menjadi obat. Ya. Nah itu. Jadi kalau kita gelisah, itu obatnya baca Quran, syifa. Warahmah, sebagai rahmat kasih sayang, adem Pak kita baca Quran. Yang ketiga, rumah kita bercahaya kalau dibacakan Quran. Tapi kalau rumah kita nggak pernah ada suara-suara Quran, itu rumah kayak rumah hantu, sepi gitu, betul, gelap gitu ya. Tapi kalau anak kita baca Quran, suaminya baca Quran, apalagi diundang tetangga-tetangga kita baca Quran, itu rumah terang itu. Ya, malaikat pada datang gitu. Tapi kalau rumah kita nggak diterangi Quran, itu rumah kayak rumah hantu, sepi. Nah, apalagi Quran, membaca Quran, yaitu membuat kita itu hidup kita lebih teratur. Apalagi kita tahu artinya, kita pahami maknanya. Nah, itu. Jadi sorga rindu kepada ta'liil Quran. Yang kedua, wasaimina fi syahri Ramadan. Kelompok kedua yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang puasa. Di dalam Al-Quran tafsir Jalalain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, di sini tadi ini. Quran nyebutnya kutiba. Di tafsirnya dijelaskan furido. Ini artinya sama-sama wajib, tapi ada bedanya, Pak. Ada bedanya. Quran nggak pakai kalimat ya ayyuhallazina amanu furido alaikumusiyam, tapi yang dibaca kutiba, diwajibkan atas kamu puasa. Kenapa nggak pakai furido? Ini lagi-lagi main kata. Fardun wajib, ya. Kutiba, furido wajib, kutiba juga wajib. Apa bedanya? Kalau furido itu belum pasti. Bapak memberikan nafkah kepada keluarga, itu kan nggak pasti harus berapa, bergantung perekonomian kita masing-masing. Ya, ada yang ngasih istrinya 2 juta, habis gitu 3 bulan nggak ngasih gitu. Ada yang ngasih 5 juta, 10 juta, 50 juta. Itu fardu, cuman nggak pasti ketentuannya, tergantung situasi. Tapi kalau kutiba itu pasti, Pak. Puasa ini pasti. Walaupun kemarin sempat beda pendapat, saya Pak Haji dapat bocoran sebulan yang lalu. Saya di Tatar Bintek Hisab Ru'yat Kementerian Agama Pusat. Tahun ini mungkin belum banyak yang tahu kenapa heboh sedikit. Ya, Muhammadiyah sudah mengumumkan tanggal 2 April malam Sabtu dia taraweh. Nah, pemerintah tiba-tiba mengumumkan tanggal 3. Banyak pengurus masjid yang kecele, udah bikin jadwal taraweh mulai tanggal 1. Saya dapat bocoran, ternyata tahun ini 4 menteri agama bersepakat. Pertama, Menteri Agama Brunei Darussalam, Menteri Agama Malaysia, Menteri Agama Singapura, dan Menteri Agama Indonesia. Mereka bikin kesepakatan bahwa imkan ru'yah 3 derajat. Ini masalahnya di situ. Tahun-tahun kemarin kita masih pakai 2 derajat. Kalau tahun ini pakai 2, Sabtu puasa. Kenapa? Karena Malaysia, Brunei, ya, Singapura, ini lokasinya sama di Indonesia, masih satu wilayah. Lain dengan Saudi. Kita hari ini 5:30, Saudi beda 4 jam. Berarti 4:30, 3:30, 4:30, 2 di sana, 4 jam. Agak beda waktunya. Posisi bulannya beda. Makanya Saudi Sabtu. Nah,
karena kesepakatan ini ditandatangani Februari. Jadi kesepakatan 3 derajat. 3 derajat ketika posisi hitungan falak 2,11 derajat, maka dipastikan puasa itu hari geser ya, hari Minggu, nggak jadi hari Sabtu. Tapi waktu itu kami hanya diminta untuk nunggu isbat, nggak boleh dipastikan dulu. Tapi saya bilang teman-teman, ini ada kemungkinan tanggal 3, karena biasanya istri-istri kita, ibu-ibu kita, karena punya anak semangat, itu biasanya kalau malam pertama sahur itu kan menunya khusus. Pagi-pagi beli ke pasar, beli ayam kampung gitu ya, beli bebek, pokoknya masak yang enak dah. Persiapan sahur pertama kan gitu tuh. Udah masak enak, maghrib pengumuman puasa diundur hari Minggu. Waduh, bebeknya mubazir tuh ya. Nah akhirnya benar kan, isbatnya, keputusannya puasa geser hari Ahad. Tapi kabar gembiranya, insya Allah Lebarannya tahun ini sama-sama, alhamdulillah, tanggal 2 Mei. Jadi puasa sampai tanggal 30 April. Tanggal 1 malamnya kita sudah takbiran. Tapi nanti Idul Adhanya geser lagi tuh. Nah ini karena kita perhitungannya 3 derajat. Saya bertanya ke profesor, Prof, kenapa kita beda? Kok Malaysia bisa ya bareng? Kok Singapura bisa? Kok Brunei bisa? Nggak ada itu yang beda-beda. Saya tanya profesornya langsung. Kata Prof Mahfud MD, nah gini. Di Indonesia itu ada undang-undang dasar. Salah satu pasalnya, entah pasal 28 atau 27 saya lupa, kemerdekaan berserikat, berkumpul, menjalankan syariat agamanya. Nah, jadi di Indonesia itu undang-undang dasar paling tinggi, Pak. Gak boleh mengalahkan aturan di bawahnya. Makanya di Indonesia disilahkan, berbeda tuh dipersilahkan. Oh seperti itu. Padahal ada kaidah ushul fiqh, hukmul hakim ilzamun yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim pemerintah mengikat sehingga tidak ada perbedaan. Jadi itu jawabannya. Saya baru tahu itu. Ya karena undang-undang dasarnya, undang-undang paling tinggi itu undang dasar. Kita bikin nih undang-undang hisab ru'yat, bahwa semua nggak boleh beda-beda, harus ikut pemerintah. Berarti dia di bawahnya undang dasar. Oh seperti itu kata Prof Mahfud MD. Jadi kemungkinan berbeda itu pasti. Nah orang yang puasa dirindukan surga. Saya kaget baca beberapa referensi orang-orang aulia, orang-orang saleh, Ramadan itu Pak nunggunya 3 bulan, luar biasa. Kan ada doanya tuh, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Jadi orang saleh itu nunggu Ramadan sejak bulan Rajab. Ya Allah, berkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, sampai ini umur sampai Ramadan. Itu kan doanya tuh 3 bulan yang lalu, sejak bulan Rajab tuh doa itu. Orang dulu tuh, orang Sunter berapa lama nunggunya kira-kira nih? Itu saking orang-orang saleh. Ya makanya bagaimana kita mensikapinya, Ramadan ini ada peningkatan kualitas. Jangan sekedar ya puasa-puasa aja. Kualitasnya bagusin. Bagaimana cara meningkatkan kualitas Ramadan? Caranya adalah jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir. Nggak ada yang jamin tahun depan ketemu lagi dengan Ramadan. Betul atau tidak Pak? Nggak ada yang jamin. Kemarin kita masih keluarga kita, teman kita, bahkan atasan kita ya, masih bareng-bareng puasa. Tapi tahun ini banyak mereka meninggalkan kita. Ada yang meninggal karena COVID, karena penyakit, karena dan sebagainya. Makanya kita jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir biar kita serius. Belum tentu ngejamin tahun depan tuh ketemu lagi dengan Ramadan. Nah sehingga kualitas kita meningkat. Dan ternyata puasa ini saya baca beberapa referensi, ya Allah, puasa ini adalah ibadah yang paling tua dibandingkan ibadah-ibadah lain. Ini paling tua ini.
Loh, kok paling tua? Sejak zaman Nabi Adam sudah ada puasa. Kapan puasa Nabi Adam? Ketika Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga karena makan buah kholdi. Nah, ketika habis makan buah kholdi dengan istrinya Siti Hawa diusir dari surga ke dunia, dia minta ampun. Ada yang mengatakan para mufassir itu 300 tahun itu baru diampuni. Ya, beliau ini berpuasa 1 bulan 3 hari setiap bulan bulan Hijriah 13, 14, 15. Namanya Yaumul Bid yang sering kita kadang-kadang melakukan. Itu puasa Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ini puasa 3 hari sebulan. Pertengahan, bukan tanggal Masehi ya, bukan Januari, tapi Muharram, Safar, Rabiul Awal. Itu Nabi Adam dan Siti Hawa berpuasa 3 hari sebulan, 13, 14, 15 terus. Jadi ini memang paling tua. Apa sih bedanya tua sama muda? Kalau tua itu pernah muda, tapi orang muda nggak pernah tua. Haji Pomo ini tua apa muda kira-kira nih? Hah? Muda Pak Haji gitu ya. Jadi orang tua itu untungnya pernah muda, betul. Anak muda nggak pernah tua. Makanya anak muda jangan songong, gitu ya. Orang tua dilangkahin terus, jangan. Kamu nggak pernah tua. Kalau saya pernah muda, kan gitu. Yang kedua, siapa lagi yang berpuasa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Pak dakwah 850 tahun. Santrinya yang ngikut dia cuma 80 orang, bayangin. Nabi Nuh 850 tahun, muridnya 80. Berarti kapan? 10 tahun muridnya 1. 10 tahun yang ikut 1, 20 tahun 1. Selama 850 tahun muridnya hanya 80. Nah, ketika dia bangun kapal karena umatnya sudah ngebangkang, nah selama dibikin kapal akan turun badai, Nabi Nuh berpuasa. Lalu siapa lagi nabi yang lain? Nabi Ibrahim, ketika beliau akan dibakar oleh Namrud, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, itu beliau berpuasa sehingga api itu menjadi sejuk. Jadi kalau ada ting-bating kebakaran, apa baca doa itu tuh, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, masuk ke api insya Allah geseng. Karena kita bukan Ibrahim. Lalu siapa lagi? Nabi Yunus itu puasa ketika dimakan ikan, ada yang bilang ikan paus, ada yang bilang ikan nun, apalah istilahnya. Ketika di perutnya ikan, itu Nabi Yunus berpuasa. Lalu ada Nabi Daud. Nah, ini yang sekarang kita pakai nih. Sehari puasa, sehari libur. Sehari puasa, sehari libur. Salah satu tokoh reformasi, saya nggak bicara politik ya, tapi ibadahnya perlu kita tiru, yaitu Pak Amin Rais. Sudah hampir 10 tahun dia, lebih bahkan ya, karena wawancara itu tahun 9 berapa gitu ya. Dia itu puasa Daud, hari puasa. Senin, ini hari Minggu dia puasa. Senin enggak, Selasa puasa, Rabu libur. Itu puasa Nabi Daud. Ada puasa namanya puasa Dahr, Saumud Dahri. Ini saya ketemu orangnya. Jadi puasa seumur hidup, puasa terus. Ya, Dahr itu semua setahun puasa, hanya 5 yang enggak puasa. Idul Adha, Idul Fitri, Yaumut Tasyrik 11, 12, 13. Orang yang saya temuin adanya di Ciamas pada Rincang. Namanya Buya Munfasir. Kerjanya puasa aja. Jadi setahun enggak puasa cuma 5 hari. Ya, beliau sangat karomah dan luar biasa. Sampai sekarang masih hidup di pada Rincang di Ciamas. Ya, saya pernah silaturahmi ke beliau, Buya, saya mau tugas haji tahun 2016, minta doa, mudah-mudahan saya tes lulus. Bukan minta sama dia, wasilah beliau, jangan salah paham. Didoain, selalu berangkat. Itu berkat doa beliau, lulus saya. Tapi bukan ya Allah ya semuanya. Ntar salah lagi, wah Ustadz minta sama orang, bukan.
dia orang-orang saleh, doanya luar biasa. Nah terus Nabi siapa lagi? Ya, Nabi Muhammad ternyata menarik Pak. Muhammad itu Nabi Muhammad baru puasa usia 54 tahun, baru puasa Ramadan ya, puasa Ramadan sampai umur 63. Beliau hanya berpuasa 9 kali, 8 kali 29 hari, satu hari 1 tahun yaitu 30 hari. Jadi Nabi ketemu Ramadan 9 kali. Nah, karena baru diwajibkan 2 hijrah. Lalu Nabi puasa apa? Nabi itu hanya puasa wajib yaitu Asyura 10 Muharram. Karena banyak peristiwa kan 10 Muharram. Nah, kita ini untung ya. Kita ini untung kalau ada yang mulai puasanya umur 10 tahun atau 9 tahun sampai kita udah berapa lama, luar biasa. Yang ketiga, ya, mut'imul ji'an, orang-orang surga merindukan, yaitu yang memberikan makan orang yang lapar. Ini diterjemahkan secara sederhana, orang yang sering ngirim takjil ke masjid bulan Ramadan ya. Jadi banyak hadis-hadis yang luar biasa ya. Ada barang siapa yang memberikan takjil iftar itu sebanyak yang dia berikan, sebanyak itu pula yang dia dapatkan. Bapak kasih takjil, beliin nasi padang 100 kotak, yang makan 100 kotak, itu pahala yang makan 100 kotak itu kita dapat. Alhamdulillah. Makanya kalau kita di Mekah atau di Madinah, saya belum pernah puasa di sana ya. Itu orang sedekahnya luar biasa. Tapi waktu haji saya menemukan habis Jumat itu ada orang kaya di sana itu ngasih makan 1 kontainer. Di sini belum pernah nemuin saya. Jadi kontainer berdiri, orang ngantri tuh. Yang kebanyakan orang India, orang Bangladesh. Kita, panjang banget antriannya sampai berapa meter itu ya. Mereka ngantri Pak. Yang ngasih itu orang kaya, 1 kontainer isinya nasi. Panjang antrian itu. Nah itu. Jadi surga rindu kepada mut'imul ji'an. Makanya anak-anak kita kalau kita sore-sore nih naik motor ya, mereka ada gerakan ngasih ngasih buka puasa ya kan. Kadang-kadang saya pernah perhatiin di Priuk, di Pelumpang itu sopir angkot pas menjelang maghrib dikasih tuh iftar, dia ambil, dia minum, padahal belum maghrib kan gitu. Wah salah-sasaran ya. Di sopir ya dia makan, azan belum, ya udah biarin aja dah. Nah ini semangatnya, ini mengamalkan hadis ini, bagaimana memberikan takjil atau buka puasa ya. Kalau sahur ya juga bagus, cuman kan karena waktu ya, on the road ya, daripada anak-anak sekarang yang pasang petasan segala macam. Yang terakhir ya, talil Quran. Yang terakhir hafizil lisan. Nah ini yang menarik. Surga rindu kepada orang yang jaga lisan. Nah sekarang ini lisan diartikan jaga jari nih Pak, jaga jari. Ya, menjaga jari. Apa jari maksudnya? Digital, Facebook, Instagram, WA. Hati-hati sekarang Pak. Ya, kalau kita salah dulu, mohon maaf. Kalau ngobrol di warung kopi, ngomong aneh-aneh, itu kan aman-aman aja, betul nggak? Tapi kalau kita nulis berita, nulis sesuatu, mohon maaf, yang kira-kira menyinggung tanda petik lah segala macam, itu urusannya penjara Pak, betul nggak kira-kira? Dulu zaman dulu, apalagi zaman Pak Habibie ini luar biasa, orang ngomong apa aja bebas. Ya, bahkan zaman dulu tuh ada Pak SBY itu orang demo bawa kebo tulisannya SBY, tapi aman-aman aja. Makanya sekarang ini mesti hati-hati, jaga jari kita. Nah terakhir, ternyata komunikasi dalam Quran itu banyak Pak. Ya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu menjaga lisannya.
Makanya dalam hadis arba'in, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, satu, falyaqul khairan aw liyasmut, katanya, bicaralah baik atau diem, daripada omongan kita nyakitin hati, ya nggak bisa ngomong baik, falyasmut, bagus diem aja, ya nanti membahayakan. Ya kita bicara politik, kita nggak paham politik, bagusnya diem aja. Kita mengkritik, kita nggak paham, mendingan diem aja atau bicara baik. Ya. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Ini menarik, dalam hadis arba'in itu dijelaskan, hari pertama tamu kita selaku tuan rumah, ada yang mengatakan sebagian ulama wajib menjamu tamu kita, Pak. Sampai ibarat kata tamu kita hari itu nggak makan apa, kita cariin tuh makan yang enak, beli lauk yang bagus, nyambut tamu hari pertama. Hari kedua apa yang dimakan keluarga bisa makan tempe, telur, ya udah telur aja. Tapi hari pertama servis sebaik mungkin. Hari ketiga sama. Hari keempat tamu suruh pulang. Jadi batas bertamu itu 3 hari. Jangan bertamu 2 minggu, itu namanya nyusahin, betul nggak? Ini bertamu seminggu, wah istrinya marah-marah, Pak, uang jajan, uang belanja habis, tamu bapak nggak tahu diri, gitu. Seminggu nggak pulang-pulang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, barang siapa yang iman ke hari akhir, muliakan tetangga walaupun dia non muslim. Kata Nabi, barang siapa tetangganya mati kelaparan sedangkan dia kenyang, la yu'min, dia tidak beriman. Hatta begitu, Pak. Saya Pak Haji kadang-kadang suka dapat bantuan beras, tetangga situ orang Nasrani, kalau agak susah nih orang, saya bilang, Mbak, saya punya beras, mau nggak? Oh mau Pak Ustadz, kasih, walaupun dia non muslim. Saking hebatnya hadis ini, muliakan tetangga kita. Ya, makanya mereka respect dengan agama kita. Nah itu salah satu keimanan. Nah terakhir 3 menit lagi, komunikasi dalam Quran. Yang pertama, Quran menyebutnya qaulan ma'rufa, bicaralah yang ma'ruf, yang baik. Jadi kalau kita mau ngomong, pilih kata-kata yang bagus, yang ma'ruf, yang biasa terkenal di kampungnya ya. Ngomongnya nggak boleh kasar, nggak boleh menyinggung perasaan, yang ma'ruf, yang standar. Makanya Quran menyebutnya qaulan ma'rufa. Gimana Pak kabarnya? Makanya ini kan telinga 2, mulut 1. Apa gunanya? Sering denger, jangan kita yang ngomong terus. Gimana Bapak, sehat-sehat? Yang kedua, qaulan maisuro dalam Quran, komunikasi. Bicara itu yang mudah, jangan di depan nenek-nenek, ibu sekarang inflasi karena ekonomi sedang resesi, ibu-ibu terasi karena terlalu tinggi bicaranya. Kita lihat siapa yang kita hadapi nih ya. Kalau di rumah saya itu perumahannya orang pabrik, ya bicaranya orang pabrik, bahasa pabrik. Kalau lingkungan pejabat ya bahasanya teratur karena mereka mantan pejabat, tutur katanya bagus dan mudah dicerna. Yang ketiga, qaulan baligha katanya dalam Quran itu. Saya nggak sebut aja karena waktunya pendek. Yaitu perkataan yang berbobot. Jadi kalau kita diskusi, kita basul masail, membahas sesuatu, kita memakai kata-kata yang berbobot, yang ya ada isinya. Ada orang ngomong lama, apa sih isinya kita nggak paham. Nah itu Quran menyebutnya qaulan baligha. Yang keempat, qaulan karima. Nah ini kepada orang tua, kepada guru, kita bicara yang mulia, nyebut orang tua ya, benar-benar ayah, ibu, bapak, ayahanda, karim, muliakan ya. Ada qaulan sadida, kata-kata yang benar, komunikasi yang baik, sehingga orang-orang yang lidahnya terjaga, insya Allah dirindukan surga. Amin ya robbal. Ini saja kajian kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa masuk 4 kelompok ini, kelompok yang dirindukan surga.
Yang pertama, tali'il Quran, selalu baca Al-Quran, usahakan minimal 100 ayat ya saya. Karena kita pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam. Kayak kita sholat isyraq. Sholat isyraq itu sholat ketika matahari terbit dan waktunya itu 1 tombak. 1 tombak itu kira-kira 10 menit setelah matahari terbit. Dia beda agak duha, ya. Dia agak mendekati awal-awal. Itu pahalanya, Pak. Yang sholat isyraq itu sama dengan pahala ibadah haji dan umroh. Luar biasa. Kalau sholat qabliyah subuh, pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Barang siapa orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Wah, ini banyak. Mudah-mudahan puasa kita berkah. Kita termasuk 4 golongan dirindukan surga. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hafizil lisan, selalu menjaga lidah kita. Kalau sekarang ini saya nyebutnya jaga jari-jari kita. Ya, kalau kira-kira kita nggak penting, udah nggak usah bikin status. Ini dikit-dikit status, GALAU, galau. Ya, sampai aib rumah tangganya ditulis di status, nggak usah lah, itu aib. Yang ketiga adalah orang yang memberikan makan. Ya, mudah-mudahan Allah kabul pahala puasa kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Pak Haji Pomo cukup ya, nggak ada pertanyaan Pak ya? Wah, silakan. Yang pertama baca bagus lagi, baca artinya, betul Pak? Ya. Yang lebih bagus lagi dan lebih wajib menjalankan isinya. Ya. Jadi rajin baca Quran, nggak baca artinya, bagus tapi berpahala juga, tapi lebih bagus tahu artinya, baca artinya. Yang lebih bagus lagi menjalankan isinya. Makanya kalau dia persentase, betul begitu nggak? Betul. Kan tadi saya bilang apa bedanya qari dengan tali? Iya. Makanya kalau dia persentase, betul. Kan tadi saya bilang apa bedanya qari dengan tali? Nah, kalau tali itu baca, tahu artinya, tahu maknanya, dipahami, dilaksanakan. Cuma kalau dia persentase kan itu bingung Pak. Ini yang baca Quran 100%, yang ngerti artinya, Ustaz tinggal 50%. Yang paham 30%. Yang menjalankan tinggal 20%. Tapi benar-benar itu. Makanya di situ di hadisnya tali'il Quran, bukan qari'ul Quran. Ya, sepakat kita kan? Iya. Menjalankan isinya. Kalau perintah Quran jangan berbohong, ya jangan berbohong. Ya. Perintah Quran harus adil, ya harus adil. Oke. Menjalankan isinya. Ya, nggak usah dijawab. Setuju. Ada lagi? Pak, izin. Ya, makanya makanya Bapak dulu suka sana khairun. Bapak duduknya, jadi orang itu ada 5 tingkatan Pak. Ya, ini 5 tingkatan. Yang pertama, kun aliman. Kata Nabi, jadilah kamu alim. Alim itu yang ngajar. Ustadznya nih yang di sini yang ngajar. Itu kalau bisa nomor 1 Pak, derajatnya tinggi. Yang kedua, kun muta'aliman. Pak, saya nggak bisa ngajar, tapi saya mau belajar. Nah, Bapak dengerin, ya belajar. Yang ketiga, kun mustami'an. Pak, saya nggak bisa ngajar, nggak bisa belajar, saya sibuk, tapi saya sering dengerin melalui YouTube, dengerin suara di luar nih, dengerin mustami, dengerin. Nah, yang keempat, kun muhibban. Ya, nggak bisa ngajar, nggak bisa belajar, nggak bisa dengar, seneng. Nanti ada kajiannya. Aduh, saya seneng banget. Cuman gimana ya? Saya subuh harus ada kerjaan nih. Saya harus masuk, harus absen. Nah, itu seneng Pak. Nah, yang kelima, wala takun khomisan. Jangan jadi kelima. 4-4-nya nggak ada. Udah ngajar nggak bisa, belajar nggak mau, dengerin nggak mau, seneng nggak mau. Ini bahaya. Bapak baca Quran udah bagus. Itu tadi Pak, Bapak baca Quran 1 huruf 10. Kalau Bapak baca 1 lembar udah berapa itu? 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya udah 10. Sin-nya 10. Bapak baca Quran, dapat pahala berapa itu pahala sehari?
Tapi jangan simis, pelan-pelan, dikit-dikit buka terjemah. Nah, tapi kerjakan apa yang Bapak mampu. Wah, saya hanya baca Quran, saya ngarepin pahala 1 huruf baca Quran 10 pahala, gitu Pak. Jangan pesimis. Cukup ya, udah mau saat isyraq ya. Boleh tanya. Ayo Pak Haji, Pak Ketua DKM izin. Waalaikumsalam. Bahwa yang penting itu melaksanakannya. Ya. Kalau kita mendengar pimpinan yang berbohong, Ya. itu kan masuk dalam kategori munafik ya. Munafik karena dalam surat Al-Munafiqun ayat 5 tidak salah satu sifat munafik itu adalah pembohong. Pemimpin yang pembohong. Kemudian kaitannya dengan lisan yang harus dijaga. Pak Kiai tadi. Haji, mungkin ada satu hadis buat pegangan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kali pemimpin, Pak. Bapak dulu pernah kerja, sekarang di rumah. Pemimpin di keluarga. Kita ada yang di RT, di RW, di lurah, di camat, sampai tingkat presiden, gitu kan. Itu pasti ditanya. Nah, ada satu kaidah dikunci. Tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tugas pemimpin itu bagaimana membawa kesejahteraan rakyatnya. Jadi tugas pemimpin itu memikirkan kesejahteraan. Ini rakyat butuh apa? Minyak goreng, kalau bisa jangan mahal-mahal kan gitu ya. Jangan sampai kalah dengan pengusaha umpama. Tugas pemimpin, masih banyak pemimpin yang baik. Artinya semua pemimpin harus bisa membawa rakyatnya sejahtera. Rakyat itu mau sekolah gratis kayak DKI kan. DKI itu beda sama Bekasi, mohon maaf. Kalau Bekasi walaupun sekolah negeri masih ada bayar bulanan SPP. DKI 0 umpama ya. Dan mudah-mudahan yang lain sama gitu. Ini tugas pemimpin. Kerja gampang nyarinya gitu kan. Kesehatan gratis. Terus apalagi nyari kerja gampang, kebutuhan pokok terpenuhi. Itu tugas pemimpin. Bagaimana kalau dia pembohong? Itu tadi ketika kampanye baca ayat kursi, ketika kursinya dapat ayatnya lupa bukan hilang, lupa. Nah, makanya nanti bapak-bapak yang jadi pemimpin baik di keluarga, di masyarakat, jadi RT, jadi RW, dimanapun juga berada di keluarga, kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Itu tadi ya, kalau bicara bohong boleh nggak Baji? Boleh, ada beberapa tempat bohong. Satu, bohong suami kepada istri atau istri kepada suami demi kebaikan. Istrinya masak nih Pak, pas masak sama suaminya dicobain asem, istrinya nanya, Pak masakan ibu gimana Pak? Kira-kira jujur apa nggak kira-kira? Wah Bu, masakan ibu nih enak nih, se-RT nggak ada yang kayak ibu. Kalau mati asem tapi istri senang, betul nggak? Sama dengan suami dengan istri. Suami ke Tanah Abang beliin baju istrinya, karena nggak pernah belanja, belilah tuh baju istrinya. Di sini ada warna biru, hijau, kuning, rame. Dikasih istrinya, mah tadi ayah ke Tamrin City, saya lihat baju gamis cakep banget nih, buat mama cocok. Istrinya dalam hati nih, jelek gitu kan. Tapi apakah ngomong jelek nggak kira-kira? Pak, ini baju bagus banget Pak, se-RT nggak ada yang punya, jelek. Nah itu bohong kebaikan. Yang kedua, bohong dalam rangka mendamaikan. Ini si A sama si B berantem, Bapak bilangin nih, Pak salam dari Pak B, Bapak katanya baik, orang baik. Masa sih? Iya. Terus dibagi ke si A, Pak A salam dari si B, salam Bapak katanya orang yang sangat bagus. Nah akhirnya karena sama-sama bagus, seneng tuh baikan. Itu boleh mendamaikan. Ya jangan dipanasin, Pak kata si bapak itu, bapak ini korupsi ya, begitu kan. Wah jadi berantem gitu kira-kira. Yang terakhir boleh kita berbohong kalau mengamankan jiwa. Ada maling masuk ke rumah kita nih Pak, orang bawa pentungan, bawa pisau, bawa golok. Pak ngelihat maling nggak di rumah? Kita jujur apa enggak kira-kira? Ini orang bawa pedang gitu ya. Ada Pak di dalam Pak, bunuh aja bunuh. Itu nggak boleh Pak.
Oh nggak ada, udah lari. Nah baru kita bilang, kamu ayo ikut saya bawa ke polsek. Kan gitu tuh Pak, boleh ngebohong, tapi untuk dalam rangka menyelamatkan jiwa. Tapi kalau berbohong itu ya janganlah ya. Tetap yang namanya kemungkaran itu Pak pasti ketahuan, betul nggak? Makanya hidup itu ihdinas siratal mustaqim. Hidup itu lempeng-lempeng aja Pak, lempeng-lempeng aja lah. Nggak usah nganan, nggak usah ngiri. Nabi itu ketika Isra Mi'raj itu dikasih 2 minuman sama Jibril. Ya Muhammad, pilih nih, ini satu susu laban, yang satu adalah arak. Nabi milih susu. Pas diminum, apa kata malaikat Jibril? Sodaqta ya Muhammad, alaikal fitrah. Engkau milih susu, luar biasa. Coba milih arak, pasti mabok tuh. Milih susu aja banyak yang mabok, gimana milih arak kan gitu. Nah, baik, ini saja mungkin cukup ya Pak, jam 6 ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kelebihan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita dengan doa. Al-Fatihah. Bismillah. Iya kan. Shalatul Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim Allah tabarak tankali sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in hamdan syakirin kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi karimi sultanik. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa tadarusana wa taqasyu'ana wa ta'abudana wa tamim tasbih rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.